Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Prayoga, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks berita. Sebelumnya, apa sih berita itu? Iya, berita merupakan informasi seputar peristiwa yang terjadi pada suatu waktu atau bersifat aktual. Dengan adanya berita, kalian bisa menambah suatu informasi, wawasan, dan banyak ilmu pengetahuan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Yuk, disimak. Unsur-unsur berita ini bisa disebut dengan 5W1H, yaitu what, when, who, where, where, dan how. Atau bisa disebut juga adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keduanya sama saja ya, hanya saja penyebutannya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, dalam sebuah berita, unsur-unsur tersebut tidak dapat dihilangkan ya. Dalam berita harus ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah ini kita akan membahas tentang ringkasan berita. Agar kalian dapat meringkas berita, yang pertama kalian harus memperhatikan beberapa hal, yakni membaca atau mendengar berita tentunya. Yang kedua, kalian harus mencatat unsur-unsurnya atau adik Simba, seperti apa sih berita itu, di mana terjadinya peristiwa itu, kapan terjadinya peristiwa itu, siapa yang mengalami peristiwa itu, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana terjadinya peristiwa itu. Setelah itu, kalian bisa meringkas dan menyampaikan kembali isi cerita secara lengkap dan ringkas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyimpulan isi berita. Dalam menyimpulkan isi berita, pertama-tama kalian harus menentukan unsur berita terlebih dahulu. Karena unsur ini sangat penting dalam menyimpulkan isi berita. Nah, yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi berita adalah unsur-unsur berita harus dalam rumusan yang lebih ringkas. Kenapa? Karena tidak semua informasi bisa dijadikan sebagai kesimpulan berita. Nah, materi yang terakhir kita akan membahas tentang tanggapan terhadap isi berita. Nah, setelah kita dapat menyimpulkan berita, hendaknya kita harus bisa menanggapi sebuah isi berita tersebut. Nah, tanggapan sendiri adalah sambutan terhadap suatu hal, peristiwa, pendapat, atau gagasan. Isi tanggapan sendiri bisa berupa kritik, komentar, pernyataan, dan lain-lain, atau bisa pernyataan suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Tapi tanggapan harus bersifat objektif ya, tidak diikuti dengan pendapat pribadi dan harus disertai dengan alasan yang logis. Dalam menanggapi berita ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek isi atau struktur berita, yang kedua adalah bahasa berita. Nah, dari kedua aspek tersebut masih dibagi lagi ke beberapa aspek tanggapan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, jika dilihat dari isi atau struktur berita, maka aspek yang harus ditanggapi bisa berupa kebenaran. Kenapa harus kebenaran? Ya, karena kita harus membuktikan apakah berita ini sudah benar atau sama dengan kenyataan. Yang kedua adalah aspek kelengkapan. Apakah berita ini sudah memenuhi unsur kelengkapan adik Simba ataukah belum? Jika dilihat dari sisi bahasa, aspek pertama yang perlu ditanggapi adalah penggunaan kalimatnya. Penggunaan kalimat dalam berita haruslah efektif. Kenapa? Karena penggunaan kalimat yang tidak efektif bisa membuat berita menjadi tidak jelas, rancu, bertele-tele, dan susah untuk dipahami. Yang kedua adalah diksi atau pilihan kata. Sebuah berita harus memperhatikan pilihan katanya ya, apakah ada kata-kata tertentu yang mungkin tidak bisa dipahami atau sulit dimengerti oleh pembaca ataupun pendengarnya. Nah, itu tadi adalah materi terkait aspek-aspek yang perlu ditanggapi pada isi berita. Sekian video pembelajaran dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.